Bayangkan sebuah desa yang bukan berdiri di atas tanah, melainkan tersembunyi di dalam gua raksasa. Tanpa gedung modern, tanpa hiruk-pikuk kota, namun kehidupan tetap berjalan selama bertahun-tahun. Bagaimana rasanya tinggal di sana? Seperti apa keseharian penduduknya? Dan mengapa tempat seunik ini akhirnya ditinggalkan? Temukan kisah lengkapnya hanya di channel YouTube Lumaraya. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita luar biasa lainnya dari berbagai penjuru dunia. Di balik pegunungan terpencil di Guizhou, terdapat sebuah tempat yang terdengar seperti kisah fantasi, namun benar-benar nyata. Sebuah desa yang tidak dibangun di atas tanah lapang, bukan pula di lereng bukit, melainkan di dalam gua raksasa. Desa itu dikenal sebagai Zongdong. Fenomena ini bukan sekadar keunikan geografis, tetapi potret luar biasa tentang bagaimana manusia beradaptasi dengan alam. Nama Zongdong berarti Gua Tengah, sebuah nama yang bukan sekedar simbolik, melainkan gambaran literal. Seluruh kehidupan desa ini berlangsung di dalam rongga gua besar yang terbentuk secara alami selama ribuan tahun. Di bawah langit-langit batu yang menjulang, berdiri rumah-rumah sederhana, ruang berkumpul, bahkan pernah ada sekolah. Bagi banyak orang, hidup di dalam gua mungkin terdengar mustahil atau primitif. Namun bagi penduduk Zongdong, gua tersebut adalah segalanya. Rumah yang melindungi, ruang hidup yang akrab, dan dunia yang membentuk identitas mereka. Di tempat yang nyaris tersembunyi dari peradaban modern, Zongdong menjadi bukti bahwa manusia selalu mampu beradaptasi dengan cara yang tak terduga. Salah satu faktor paling menentukan yang memungkinkan Zongdong bertahan adalah karakter guanya yang luar biasa. Rongga raksasa itu bukan sekedar cekungan batu, melainkan ruang alamiah dengan skala yang menyerupai aula besar. Langit-langitnya menjulang tinggi, menciptakan sirkulasi udara alami sekaligus ruang yang cukup untuk menampung rumah-rumah penduduk, area ternak, hingga ruang komunal. Struktur batu kapur yang tebal menjadikan gua sebagai pelindung alami yang sangat efektif. Tanpa perlu teknologi modern, gua mampu meredam berbagai kondisi cuaca ekstrim. Hujan deras tidak langsung menghantam permukiman. Angin pegunungan terhalang dinding batu raksasa. Perubahan suhu ekstrim terasa jauh lebih stabil di dalam gua. Efeknya, lingkungan di dalam gua cenderung memiliki suhu yang lebih konstan dibandingkan area luar. Saat cuaca dingin menusuk pegunungan, bagian dalam gua tetap relatif hangat. Ketika panas menyengat, udara di dalamnya terasa lebih sejuk. Bagi penduduk Zongdong, gua bukanlah tempat gelap dan menakutkan. Ia berfungsi layaknya rumah alami, kokoh, melindungi, dan menyatu dengan ritme alam. Di lanskap pegunungan Guizhou yang keras, gua justru menghadirkan stabilitas yang sulit ditemukan di permukaan terbuka. Di Zongdong, waktu seolah bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Kehidupan berjalan tanpa hiruk-pikuk kota, tanpa kemacetan, tanpa gemerlap teknologi. Rutinitas harian penduduk sangat bergantung pada alam dan musim, bukan pada jadwal digital atau ritme industri. Sebagian besar warga menggantungkan hidup pada sumber daya di sekitar gua. Lahan-lahan sederhana di luar menjadi tempat bercocok tanam, sementara area dalam gua dimanfaatkan untuk aktivitas domestik dan perlindungan. Pola hidup mereka mencerminkan kemandirian yang kuat, bertani untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, beternak sebagai sumber penghidupan tambahan, berbagi peran dalam komunitas yang saling bergantung. Keterbatasan fasilitas modern justru membentuk solidaritas yang jarang ditemukan di masyarakat urban. Hubungan sosial tidak dibangun oleh media sosial, melainkan interaksi langsung, kerja bersama, dan tradisi gotong royong. Di desa ini, hampir setiap orang mengenal satu sama lain. Bantuan bukanlah formalitas, melainkan bagian alami dari kehidupan. Ketika satu keluarga menghadapi kesulitan, yang lain hadir tanpa diminta. Nilai kebersamaan menjadi fondasi utama, menciptakan rasa aman yang tidak selalu bisa dibeli oleh kenyamanan modern. Dalam kesederhanaannya, Zongdong memperlihatkan sisi lain dari kebahagiaan manusia,
hidup dengan sedikit namun merasa cukup. Salah satu hal paling mencengangkan dari Zongdong adalah bagaimana satu rongga gua dapat menjadi ruang hidup bagi banyak keluarga sekaligus. Tidak ada batas tegas seperti kompleks perumahan modern. Sebaliknya, seluruh komunitas berbagi satu atap alam yang sama, dinding batu raksasa dan langit-langit gua. Di dalam ruang besar itu, kehidupan tersusun secara organik. Rumah-rumah sederhana berdiri berdampingan, dipisahkan bukan oleh pagar tinggi, tetapi oleh jarak, kebiasaan, dan rasa saling menghormati. Suara aktivitas sehari-hari, percakapan, langkah kaki, hingga bunyi ternak menjadi bagian dari suasana bersama. Konsep privasi di sini berbeda dari kehidupan perkotaan. Ruang memang terbatas, tetapi kedekatan sosial justru menjadi kekuatan utama. Hidup berdekatan menciptakan ikatan yang lebih erat. Anak-anak tumbuh dalam pengawasan banyak orang. Aktivitas harian berlangsung dalam kebersamaan. Interaksi sosial terjadi secara alami tanpa direncanakan. Gua bukan hanya tempat berlindung, tetapi juga pusat kehidupan kolektif. Ia berfungsi sebagai lingkungan sosial, ruang interaksi, sekaligus simbol kebersamaan. Dalam satu lubang gua, terbentuk sebuah ekosistem manusia yang unik, sederhana, padat, namun syarat solidaritas. Bagi dunia modern, gagasan puluhan orang hidup di satu gua mungkin terasa mustahil. Namun di Zongdong, itulah realitas yang berlangsung selama bertahun-tahun, membuktikan bahwa manusia mampu menciptakan harmoni bahkan dalam keterbatasan ruang. Seiring berjalannya waktu, Zongdong tidak lagi menjadi sekadar desa terpencil. Keunikannya menyebar ke berbagai belahan dunia, memicu rasa kagum sekaligus keheranan. Julukan sebagai desa terakhir di dalam gua membuatnya dikenal luas. Tetapi, perhatian itu juga membawa konsekuensi yang tak terhindarkan. Modernisasi datang dengan logika yang sulit ditolak. Akses pendidikan yang lebih baik, fasilitas kesehatan, infrastruktur, dan standar hidup yang dianggap lebih manusiawi. Pemerintah melihat kehidupan di dalam gua sebagai kondisi yang perlu diubah, bukan dipertahankan. Penduduk pun didorong untuk pindah ke permukiman baru di luar gua. Perubahan ini tidak terjadi dalam satu malam. Perlahan, keluarga demi keluarga meninggalkan ruang batu yang selama puluhan tahun menjadi rumah. Suara-suara kehidupan yang dulu memenuhi gua berangsur menghilang. Aktivitas harian mereda. Zongdong pun mulai berubah dari desa hidup menjadi jejak sejarah. Namun, di balik itu semua, terselip pertanyaan yang lebih dalam. Modernisasi memang membawa kenyamanan dan peluang baru, tetapi juga berpotensi menghapus cara hidup yang telah terbentuk selama generasi. Tradisi, pola interaksi, dan identitas unik suatu komunitas bisa memudar ketika lingkungan fisiknya ditinggalkan. Zongdong menjadi simbol dari persimpangan zaman, antara kebutuhan untuk maju dan keinginan untuk mempertahankan keunikan. Sebuah pengingat bahwa kemajuan tidak selalu hadir tanpa kehilangan, dan setiap perubahan besar selalu menyisakan cerita yang tak sederhana. Zongdong bukan hanya tentang desa di dalam gua. Ia adalah kisah tentang manusia, tentang adaptasi, dan tentang bagaimana kehidupan bisa tumbuh bahkan di tempat yang paling tak terduga. Di balik dinding batu dan ruang gelap, pernah ada tawa, harapan, dan keseharian yang berjalan begitu alami. Dan dari cerita inilah, kita diingatkan bahwa dunia menyimpan begitu banyak keajaiban yang sering luput dari perhatian. Terima kasih banyak telah menonton video ini sampai selesai. Jika kamu menikmati konten seperti ini, jangan lupa dukung channel YouTube Lumaraya dengan cara like, subscribe, dan share, agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah menarik, unik, dan menakjubkan dari berbagai penjuru dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.